Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalila wal ikram. Subhanal malikul kudus, subhanatil izzati wa azzamati wa haibat wal kudrata wal syukur wal kamal wal jamal wal kibriyai wal ijabarut wala yafuku wala ya'budu abada. Suhubukum kudus rabbuna wa rabbul malaikatihi wa ruhi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Alhamdulillah wa tohirin wal mujahidin amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya. Serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabiul Akhirul Zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Marilah kita saling berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan. Yang mana pekerjaan yang paling dimuliakan oleh Allah adalah orang yang berbagi tentang ilmu kepada sesamanya. Salam dan selawat takkan terlupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Akhirul Zaman dengan shalawat dan bersalawat. Subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah dalam makom majelis zikir ma'rifatullah, tentunya dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah, yang insya Allah disiarkan melalui wadah syiar yang kita puji dan kita junjung, yaitu YouTube Buya Pasaman Timur, yang mana berbagi bukanlah karena banyak, berbagi bukan karena kita hebat, berbagi adalah dengan ikhlas demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan kesempatan ini, saya selaku Guru Mursyid memberikan pandangan semoga bermanfaat buat kita bersama. Bagi yang sudah paham dan tahu dan sudah nyata dalam menikmatinya, alhamdulillah, saya hanya mengingatkan saja. Bagi yang sama sekali belum paham dan belum tahu dan tidak nyata baginya, marilah kita sama-sama belajar menuntut ilmu. Thalabul ilmi faridatul ala kulli muslim. Inilah yang kita harapkan.
Jamaah para hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat. Alhamdulillah dalam pertemuan ini saya akan mengingatkan kepada kita mana kodrat asma Allah itu yang sebenarnya. Apakah kita belum melihat wujud asmanya yang sebenarnya atau tulisannya? Apakah kita nama Allah ini masih berupa tulisan? Nah ini. Sebagaimana yang telah saya tayangkan dalam tayangan sebelum ini. Mencapai asma Allah itu dengan mendapatkan diri. Asma'ul Husna. Nah ini diingatkan. Saya mengingatkan. Kadangkala dalam kita belajar selalu menempatkan kerajaan atau kodrat Tuhan itu di luar diri. Atau kita menempatkan sesuatu pada alam yang tiada. Ini salah. Semua kajian itu kata Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ada di dalam dirimu. Dirimu tufsirun. Kenapa tidak berpikir? Nah, inilah yang harus kita pahami. Kalau kita awaludin ma'arifatullah, sering sekali mendengar kalam ini. Awal agama mengenal Allah. Apa yang dimaksud awal agama mengenal Allah? Allah adalah salah satu nama dari dirinya. Diri adalah salah satu wujud baginya. Wujud adalah salah satu wujud baginya. Wujudnya adalah menyatakan keakuannya. Kalau kita sekarang berpindah melihat kepada awaludin ma'rifatullah. Kita lihat di masjid-masjid, di surau-surau istilah orang Sumatera Barat. Itu ditulis tulisan-tulisan kaligrafi Al-Quran. Dan ada penamaan nama Allah dan Muhammad ditulis. Nah ini pemahaman dari tulisan yang kita lihat. Tidak kita tahu zahirnya. Maka tulisan ini yang akan membuat kita salah memaknai maksud dan tujuannya tulisan tersebut. Dengan demikian kita tentulah harus belajar. Ada tulisan Allah, ada tulisan Muhammad. Apakah kita yang beragama kepada allazina yu'minuna wa bil ghaib wa yuqimuna shalah? Apakah kita beragama kepada sebuah yang tidak hakikat? Islam adalah hakikat dari kodrat. Kita lihat dalam pemahaman kajian ahadah wahdah wahadiyah. Tasawuf mengungkap ada suatu hubungan yang langsung menjadi satu. Pandangan demi pandangan, kodrat, iradat dan ilmu, aras, kursi dan keramat, ini harus menjadi patokan utama. Apa iya boleh kita melihat tulisan itu berupa wujud Tuhan? Apa iya boleh kita melihat tulisan itu berwujud Tuhan? Kalau kita tidak mampu melihat tulisan itu adalah diri Asmaul Husna, maka kita sudah tersesat ke dalam kodrat yang tidak
ada di dalam tauhid kepada Allah. Dan apakah tulisan itu yang akan menjemput kita kembali kepadanya? Sangat banyak dan penting kita memahaminya. Dengan demikian kita belajar. Allahu Akbar. Sudahkah kita melihat husna dari asma tadi? Husna adalah diri yang al-haqqullah, diri yang hak, yang dijadikan sebagai penghulu kodrat keumatannya. Karena aku jualah yang dikatakan umat. Siapa yang pantas dilihat di saat kita mengatakan Allahu Akbar? Siapa yang pantas kita pandang? Siapa yang pantas kita saksikan? Itulah Tuhan. Kalau penyaksian kita tulisan, itulah Tuhan. Kalau penyaksian kita kodrat, itulah Tuhan. Jangan-jangan penyaksian itu masih tulisan. Maka yang hadir di dalam kiblat solatmu adalah tulisan. Dan Tuhanmu adalah tulisan. Bukankah kitab itu dikatakan suci telah menempuh 5 jalur? Lebur ayat menjadi kauli, lebur kauli menjadi munajat, lebur munajat menjadi ma'rifat, lebur ma'rifat menjadi kauli. Baru dikatakan ayat suci. Sekarang, mana ayat tersebut? Kalau alif lam lam ha ini menjadi sandaran diri, sudahkah kita melihat seperti apa wujud dari alif lam lam ha tersebut? Ini perlu diingatkan, meskipun semua sudah paham, tapi wajib bagi kita mengingatkan. Husna, hu, nas, na, sin, na. Ingat. Keakuan dan aku itu berbeda. Namanya diri husna. Kita lihat hijah-hijah. Hu keakuan, sin adalah hayat hidup, na adalah keakuan. Aku hu hayat dan keakuan. Aku hidup dalam keakuan. Husna. Dan itu yang bernama Allah. Itu nama. Kalau dalam hukum tauhid kita sering mendengarkan, mencari nama dapatlah diri, mencari diri dapatlah Tuhan, mencari Tuhan dapatlah aku. Inilah yang dikatakan aku Allah. Jadi di dalam kita melaksanakan perubahan dari salawatul fil mihrab. Salat itu adalah perpindahan. Tapi kalau kita tidak bisa memindahkan tulisan itu ke sebuah diri, maka yang berdiri itu antara aku dan keakuanku, penyembah dan menyembah tidak akan pernah terjadi. Penyembah dengan yang disembah tidak akan terjadi. Husna, aku, hayat padaku. Aku hu adalah aku. Sementara na adalah keakuan. Antara hu dengan na, hayat dengan satu hayat hidup, sin, maka tidak pernah terpisah. Dan tidak pernah bersekutu, adalah satu kesatuan antara nama dengan sifatnya sendiri. Tidak mungkin ada nama kalau tidak ada sifatnya.
Allahu Akbar. Penggunaan nama-nama Allah harus terlihat rububiyah dan kenyataannya. Tidak boleh kita menyebut namanya tanpa melihat kodrat iradat ilmu. Ilmu berguna untuk melihat yang dikehendaki. Banyak sekali kita lihat. Kalau nama yang diikuti bukanlah kita mengikuti Tuhan. Tapi kalau sudah tahu mana dirihu dan dirina, itulah aku dan keakuanku, maka itulah yang dikatakan kekekalan bersamaku. Husna. Husna adalah sifatnya, namanya, asmanya Allah. Tapi wujud Allah itu sendiri kita harus benar-benar ada dalam pandangan itu dikala kita mengkalamkannya. Alif, perhatikan baik-baik, adalah suatu sir domahu, sirahnya bertumpu kepada nyawa kita, bertumpu kepada nyawa kita. Yang kedua, ada gerak yang bergerak. Ini namanya sifat. Apa itu? Kodrat iradat ilmu sama basar kalam hayat. Ini namanya sifat. Itu lam, yaitu yang berwujud pada sebuah wujud tadi. Kalau hanya alif saja tidak diberikan sifat, maka tidak akan bergerak, tidak akan berkata, tidak akan mendengar. Maka lam ketiga, asma, ma'rifatul asma Allah. Apa asma? Inilah penampakan dan nama. Berlakulah penampakan dan nama tadi. Menandakan nama ini bukan tulisan. Itu ma'rifatul af'alullah, yaitu nyata di dan hidup. Jamaah yang hadirat hadirat rahimakumullah. Apabila kita menyebut asmanya, maka kita sudah melihat wujudnya. La maujudun illallah. Tidak ada yang maujud di diriku melainkan wujudnya Allah. Itulah husna. Jadi kalau kita melihat tulisan alif lam lam ha, inilah awaludin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah. Alif lam lam ha wajib dikenal. Itulah husna yang terlihat. Makanya ayat jatuh kepada tubuh. Hakikat dari ayat alif lam lam ha adalah wujud pada tubuh kita. Ma'rifatul izzatullah pada nyawa, ma'rifatul sifatullah pada hayat dan gerakan. Hayat. Ma'rifatul asma Allah adalah nama yang terlihat. Ma'rifatul af'alullah adalah gerak menandakan dia hidup. Jadi kalau kita melihat imannya apa Buya? Lihatlah dirimu sendiri. Itulah namanya yang sebenarnya. Dari wujud husna, perpaduan keakuanku dengan aku sendiri. Husna, tidak bersekutu aku dengan keakuanku. Itu adalah diri. Makanya asmaul husna. Dimulai dari namaku dan dilihat oleh diri. Panggillah namaku dan lihatlah diri. Wasmaul husna. Diawali nama, diakhiri. Adakah seperti itu kita memandang tulisan? Apapun yang dilihatkan dalam mawujudnya, semuanya nyata.
Kemuliaan Allah bukan pada tulisan, tapi pada ayat yang berwujud tulisan itu pada diri. Itulah ayatnya Allah. Dan ruhanimu adalah hayatnya Allah. Sir alif. Inilah yang dikatakan kitabullah, yaitu kitabnya Allah. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, pakailah kitabnya Allah. Lauh Mahfuz, ini penampakannya. Ayatullah wal hayatullah, yaitu ayat yang hidup dan bergerak. Dikala kita dikembalikan dengan nama Husna, Sin adalah membuktikan adanya dan hidupnya, Hu dengan Na, maka dibaca itu. Wal Qur'anil Hakim, itulah Al-Quran yang telah kembali. Nuzul Quran dan Yasin, Al-Quran yang kembali. Alhamdulillah. Semakin mudah kita mencapai ketuhanan, maka jangan kita lagi melihat kemana-mana. Alam kosong yang Tuhanmu akan kosong karena kamu menempatkan di kekosongan. Padahal semuanya sudah mubin. Al-Malikul Haqqul Mubin, Al-Haqqul Mubin. Al-Haq itu adalah nama diri. Diri yang Al-Haq. Mana diri yang Al-Haq? Mubin, yang nyata. Diri yang Al-Haq, Al-Malikul Haqqul Mubin, dan dirikanlah diriku dengan nyata. Hakikat itu. Maka nyatalah bagimu semuanya. Tulisan itu adalah wujudmu sendiri. Jangan kamu mengagumi sebuah tulisan tanpa kita kagumi yang wujud tulisan itu adalah diri kita sendiri. Asmaul Husna di dalam diri. Nama itu sifat memperlihatkan bentuk. Sementara kodratnya adalah hayat yang terlihat nyata. Inilah dikatakan an bagi diri yang batin, am bagi diri yang terlihat. Maka singkirkanlah kemanusiaanmu. Siratal ladzina, maka aku an batin am yang terlihat. Nah, nama apa? Ta'ala Tuhan ihim berupa diri. Inilah yang dikatakan diri-diri Tuhan yang disebut dengan naf. Ada nafsahu, ada nafsihi, ada nafsah. Dan sangat banyak diri-diri yang disimpan untuk menempati alam diri, wujud diri. Nafas dan nafas, ampas dan nukus, uluhiyah batin dari segala batin. Maka marilah kita berdoa apabila menggunakan asma, maka pandanglah wajah. Karena itulah asma. Dan rasakanlah yang memiliki wajah itu adalah diri. Dan diri itulah yang memuji. Itu yang dikatakan Muhammad. Diri yang memuji. Siapa Muhammad? Rasulullah. Ruh yang berasal dari Allah yang ditiupkan kepada zatnya. Sehingga dia nyata terlihat. Hayat Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ingat. Sangat jelas Allah berpituah. Beramanah. Maka jangan kamu keluar dari dirimu dengan perumpamaan, keyakinan kitab dan apapun. Tapi berdirilah kamu dalam alam kenyataan Allah. Karena jiah bagian kelihatan dihalalkan berbentuk kamu. Sabitah dihalalkan hidup berupa diri. Bukankah itu sudah nyata? Atau ada yang mengatakan di pohon itu ada Allah, di batu itu ada Allah? Tidak. Manusia ayat kerajiah dan sabitahnya Allah.
Dilihat dalam ayan karajiah seperti tubuh, tapi tubuh karajiah ibarat dalam kaca tidak memiliki seperti nafnya diri kita sebelumnya. Dan ayan sabitah adalah kodrat yang halus meliputi kaca, sehingga dia mampu memperlihatkan yang di dalam itu keluar. Maka berimanlah kita atas asma. Karena asma itu adalah zahirnya Allah, Asmaul Husna, dan itulah diri-dirinya, naf-nafnya Allah. Man arafa nafsahu wa qad araha rabbahu. Ingat itu. Barang siapa yang mengenal dirinya, saya akan mengenal Tuhan. Tapi apabila man araha rabbaha faqad khailan nafsa. Barang siapa yang tidak mengenal diriku, kata Allah, maka jadilah dia diri yang bodoh. Insyaallah. Selalu ikuti kajian di YouTube ya Sahabat Timur untuk menyempurnakan. Penyempurnaan demi penyempurnaan tauhid sehingga menjadi suatu ikatan kita dengan wujud Tuhan. Maka itu yang dikatakan tauhid. Kalau diri belum bertauhid, berarti belum menjadi diri fitrah. Kalau diri belum fitrah, berarti derajatnya masih alam. Ingat, jangan menjadi makhluk yang sekutu baginya, tapi jadilah kehambaannya yang mana tidak ada lagi bisa diberikan pemahaman sekutu apapun bentuknya. Berma'rifatullah, bukan berkenalan dengan Allah, tetapi mencari diri yang sangat mengenal Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan bisa dimaknai dan bisa diimani. Jagalah asmanya, jangan sampai dia terhina. Karena Allah katakan apabila kamu dihina orang seseorang, tapi bukanlah kamu yang terhina, tapi akulah yang terhina. Karena nama itu menunjukkan diri, dan diri itu menunjukkan aku. Engkau adalah keakuanku, hayat bagiku. Maka disitulah husna menunjukkan kebenarannya. Hu akunya. Shin hayat, nas adalah wujudnya, yaitu keakuan. Aku hidup dalam keakuan. Sekali lagi saya ulang. Aku hidup di dalam keakuan. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.